Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini, pemirsa, saya akan mencoba untuk membahas mengenai salah satu ciri-ciri orang yang dikuasai jin, ataupun ciri-ciri di dalam tubuh kita ini dikuasai sama jin. Ada beberapa ciri-ciri di sini yang akan saya coba jelaskan untuk kalian dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa, jin bisa masuk dalam tubuh kita ini melalui celah-celah yang sudah ada di dalam tubuh kita, yaitu terutama lubang-lubang, lubang hidung, lubang mata, lubang telinga, dan lubang-lubang yang ada di dalam organ tubuh kita. Tanpa kita sadari, ya, bahwa di dalam tubuh kita ini ada jinnya, kita pun tidak tahu. Ya, ini tanpa kita sadari. Tetapi kita di sini bisa membedakan antara orang yang dikuasai sama jin sama yang tidak. Seperti ini pemirsa, saya mohon maaf sebelum saya menjelaskan. Untuk orang yang dikuasai oleh jin ataupun orang yang badannya dikuasai sama jin, ya, ini orang yang tidak melakukan ibadah 5 waktu. Ya, ini akan gampang sekali tubuhnya dikuasai sama jin. Untuk orang yang sering beribadah pun masih bisa dikuasai sama jin, karena jin masuk dalam celah-celah lubang-lubang yang ada di dalam organ tubuh kita. Jadi tidak mandang orang itu suci, tidak mandang orang itu kaji, dan sebagainya, karena kita tidak tahu, ya. Dan untuk ciri-cirinya pemirsa, ketika jin sudah menguasai di dalam tubuh kita, ciri-cirinya yang pertama kita adalah malas untuk beribadah, ya, baik 5 waktunya ataupun sunnahnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mempunyai sifat yang namanya iri dan dengki terhadap seseorang. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, ketika mempunyai masalah sama seseorang, tidak mau memaafkan ataupun tidak mau dikasih saran. Ini yang ketiga. Terus yang keempat pemirsa, ini yang jarang sekali kita ketahui. Yang keempat ini, ya, saya mohon maaf ya, sebelum saya menjelaskan yang keempat ini, saya mohon maaf terlebih dahulu. Mungkin Anda ini, penonton channel saya ini, ada yang hafal ataupun yang fasih dalam membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak tahu tanpa sadar, ketika jin sudah merasuki dalam tubuh kita, memang kita bisa membaca ayatan-ayatan Al-Quran ini dengan fasih. Ya. Tapi jangan salah, ketika jin sudah merasuki ataupun sudah menguasai di dalam tubuh kita ini, ada salah satu ayatan yang kita tinggal ataupun yang kita lewati. Ini pengalaman pribadi saya sendiri, karena saya sering mengobati orang yang kesurupan, terutama jin muslim. Ya, ketika jin muslim ini masuk ke dalam tubuh kita, maka akan yang terjadi seperti ini pemirsa. Kita obati dengan lafaz-lafaz ayat suci Al-Quran. Dia lebih fasih,
dia lebih pintar, dia lebih merdu dan lebih lembut cara membacanya dibandingkan kita. Tetapi jangan salah, ada salah satu ayatan yang dilewatin sama dia, ya. Baik orang yang kesurupan, baik orang yang sadar. Anda boleh cek dah, boleh praktekkan. Karena baru saja saya habis mengobati orang lewat jarak, ya. Suruh membaca ayat kursi, semua ayatan benar, ya. Ketika membaca ayat kursi dari depan sampai pertengahan benar, tetapi dari pertengahan ke akhir ada salah satu ayatan yang ditinggal. Ini salah satunya. Jadi kalian ketika Anda ingin mengobati orang kesurupan yang kemungkinan dimasuki oleh jin muslim, ketika kita bacakan lafaz, dia lebih pintar, dia lebih pandai, dia lebih fasih, dan dia lebih lembut dibandingkan kita. Anda harus jeli benar-benar, ya. Pasang telinga pendengaran Anda ini harus jeli ketika mendengarkan orang tersebut membaca lafaz, karena ada salah satu lafaz yang ditinggal. Karena ini sangat sulit sekali pemirsa untuk membedakannya. Banyak sekali orang-orang yang nyerah ataupun tidak sanggup untuk mengobati orang yang kesurupan jin muslim, karena kita bacakan ayat suci Al-Quran, dia lebih fasih, dia lebih pintar, dia lebih merdu suaranya dibandingkan kita. Tetapi jangan salah, ada salah satu ayatan yang ditinggal. Di dalam video ini saya tidak menyindir siapa-siapa, tetapi ini adalah rekomendasi dari saya. Biar nantinya Anda ini lebih jeli, lebih berhati-hati dalam menyikapi ketika Anda menangani pasien orang kesurupan dengan dimasuki jin muslim. Dibacakan Al-Fatihah, dia lebih fasih, lebih pintar, lebih merdu suaranya. Dibacakan surat An-Nas, dia lebih merdu suaranya. Dibacakan ayat kursi, lebih fasih dan lebih merdu lagi suaranya. Tetapi kita harus jangan salah di situ. Kita harus benar-benar telinga pendengaran kita harus jeli. Ayatan-ayatan, lafaz-lafaznya. Karena bakalan ada suatu lafaz ataupun ayatan yang ditinggal ataupun dilewati. Karena banyak menipu pemirsa. Ketika jin muslim memasuki diri kita, ini banyak menipu, manipulasi, intinya seperti itu. Katanya sudah sembuh, ya saya sudah normal, sudah siuman, tetapi ternyata belum. Ketika suruh membaca 3 kalimat syahadat masih belepotan. Ini salah satu ciri-cirinya. Jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, di video ini saya sekedar rekomendasi biar nantinya kedepannya Anda harus berhati-hati dalam menyikapi. Karena cara ini bisa dipraktekkan oleh semua orang. Ciri-ciri ini bisa muncul dalam keadaan orang yang tanpa sadar, bisa muncul orang yang sadar sekalipun. Kalau orang yang sadar, berarti orang tersebut memang dalam dirinya dikuasai tanpa sadar dari orang tersebut, ya. Biasanya seperti itu. Dan biasanya orang kalau dikuasai sama jin-jin kayak gitu, biasanya itu sering ataupun kebanyakan dimanfaatkan sama seseorang, mudah ditipu seperti itu, karena hasutan, dan hasutan. Seperti itu ya pemirsa. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Ketika kita bacakan lafaz, dia lebih fasih, maka kita dengarkan. Ketika dia membaca lafaz, kita dengarkan
ada salah satu ayatan yang ditinggal ataupun yang dilewati. Biasanya ini terjadi di surat ataupun ayat kursi, ya, sama kalimat syahadat. Ketika suruh membaca kalimat syahadat pasti belepotan, ini yang pertama. Jika suruh membaca ayat kursi, fasih, saya akui fasih, saya akui merdu. Tetapi ada salah satu ayat yang ditinggal, jangan salah. Ini buat pelajaran untuk kita semua dan panjenengan yang menonton channel ini, biar nanti kedepannya bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.